Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi saya Gamar. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari latihan dasar membuat website menggunakan Flux Python. Oke teman-teman ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, kemudian sudah like, dan juga ada beberapa yang telah komen. Dan buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya sehingga nanti mudah untuk menerima notifikasi apabila channel ini membuat video terbarunya. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk pada part ke-13, yaitu tentang CRUD. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan istilah CRUD ya. CRUD berarti create, read, update, dan juga delete. Nah, jadi kita akan membuat keempat create-nya, kemudian read-nya, atau untuk menampilkan datanya, kemudian ada update dan juga delete. Oke, nah kemarin kita sudah sampai di sini ya. Oke, saya coba login dulu. Oke, yang mana ini? Mudah-mudahan tidak lupa ya. Oke, nah ini, sekarang kita buat pengaduannya di sini. Nah, kita belum buatnya, masih kosong. Nah, kalau kemarin teman-teman ingat kita sudah punya database-nya ya di models. Di sini ya, udah database-nya sudah kita buat dan sudah di-create juga di bagian sini. Browsernya datanya masih kosong. Nah, ini kita akan coba membuat untuk menambahkan data pengaduannya. Oke, jika sudah kita langsung saja memulainya. Yang pertama kita buat form ya. Kita akan buat form dulu. Jadi di bagian mahasiswa, di bagian form, nah sini kita akan buat forms baru untuk kelas pengaduan ya. Kita bisa copy paste yang ini saja biar cepat. Oke, di sini kita akan beri nama Ctrl V. Kita akan beri nama pengaduan ya. Oke, file-filenya apa saja? Ya, oke, file-filenya itu ada kemarin ada subjek, kalau nggak salah ya, subjek sesuai dengan yang ada pada database di bagian ini ya. Ini ada ID, ada subjek, ada kategori, data pengaduan, tanggal post, dan juga mahasiswa ID. Oke ya. Oke, kita buat dulu subjeknya. Data pakai string, di sini ganti namanya apa? Subjek. Kita pakai validatornya ini, tapi ini kita hapus aja, nggak perlu kita pakai. Kita hapus aja. Oke, Ctrl C. Kemudian kita yang kedua ini ada kalau di model ini kategori ya. Nah, kategori ini kita mau buat pilihan ya. Jadi kita coba pakai select file, select field. Jadi silakan teman-teman tambahkan di bagian ini. Nah, di bagian sini di samping password yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Nah, kalian bisa tambahkan salah satu tipe fieldnya yang namanya select field ya. Oke, sip. Kita akan menggunakan select field atau kita biasa kenal dengan drop down ya. Atau kalau di lain combo box, biasanya seperti itu. Select field, setelah tambahkan select field, kemudian kita tinggal panggilan di sini. Oke, yang pertama untuk kategori sama dengan tipe datanya apa ya, select field yang kita bawa buat tadi. Nah, kemudian di sini adalah kita buat namanya, jangan lupa kita pakai. Kemudian kategori pengaduan gitu ya, untuk label nama di formnya pengaduan seperti ini. Nah, kemudian kita tambah choice, pilihan ya. Jadi kita mau buat select, jadi kita buat pilihan choice gitu ya, sama dengan, nah di sini kita pasang berapa pilihan di dalam select yang kita punya. Nah, misalkan di sini punya saya, misalkan yang pertama di sini
formatnya seperti ini ya. Jadi satu ini untuk value-nya, nilai value-nya, kemudian koma nilai labelnya. Jadi ini akan ditampilkan di sisi database-nya atau tersimpan di dalam database-nya atau nilai value-nya. Sedangkan yang ini adalah yang merupakan data yang ditampilkan di sisi user atau di bagian front end-nya, gitu ya. Misalkan di sini saya taruh satu, di sini saya letakkan misalnya pelayanan administrasi. Nah, nanti ketika saat kita save misalkan ke dalam database yang tersimpan itu adalah angka 1 karena ini merupakan nilai, sedangkan ini merupakan pelabelan di form ya. Nah, jadi choice pertama, pilihan pertama kita sama ratakan saja ya. Misalnya kali ini pelayanan administrasi, nanti kesimpan dalam database adalah administrasi gitu ya. Sama seperti biasa, sebentar. Oke, kita copy aja formatnya, Ctrl C. Misalkan di sini kita punya 3 pilihan ya. Kita koma di sini, paste. Di sini kita pasang misalkan administrasi, fasilitas gitu ya, kategori fasilitas. Di sini kita ganti juga. Kemudian kita koma lagi. Dan terakhir ini misalkan tentang pengaduan tentang dosen ya, misalkan seperti itu. Oke, dosen. Oke, kemudian ada tiga pilihan ya. Ada yang pertama administrasi, fasilitas, kita pakai huruf kecil aja ya. Iya, huruf kecil aja. Huruf kecil aja yang inputannya ini. Oke, dan jangan lupa untuk tambah validatornya juga ya, yang ini biar nanti dia wajib terisi. Oke, kita koma di mana? Di sini ya. Di sini kita koma, kita pasang validator. Sorry. Artinya belum tercopy ya. Ini aja. Kita pasang di sini. Padahal ini ada loh. Ya ampun, jauh banget. Kita rangkum, oke ya. Jadi di sini ada 3 pilihan choice-nya untuk pengaduan. Kita pakai fill-nya tipenya select fill. Di sini untuk menampilkan pelabelannya kategori pengaduan. Kemudian di sini ada pilihannya. Choice pertama, choice-nya pakai huruf itu semua ya. Itu misalkan pertama itu administrasi. Oke, kemudian itu ada fasilitas, pilihan kedua fasilitas, yang ketiga adalah pilihan dosen. Kemudian kita tambahkan juga validatornya untuk data required-nya. Dan selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga sama aja ya, text area ya. Kita pinjaminnya aja, Ctrl C biar lebih cepat. Yang ketiga adalah detail pengaduan teks area. Di sini kita beri namanya apa? Misalkan adalah pengaduan. Oke, pengaduan. Jangan lupa gunakan validatornya lagi. Sip. Kita koma di sini. Oke, sip. Dan yang terakhir adalah submit. Copy lagi yang ini. Kita beri nama kirim. Submit di sini namanya adalah kirim. Oke. Nah, kita cek lagi ke database. Kalau teman-teman masih ingat, di sini tuh ada sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 field ya. Tapi kenapa untuk tanggal pos sama mahasiswa ID ini tidak kita masukkan ya? Karena nanti kalau teman-teman masih ingat di bagian models di sini ya. Nah, untuk nilai dari tanggal pos itu kita buat defaultnya dia mengambil date time sekarang atau
waktunya sekarang gitu ya. Jadi kita tidak perlu menginput pada front end-nya atau pada inputannya. Nah, sedangkan untuk yang mahasiswa ID di sini, nah karena di sini merupakan foreign key, nanti dia akan secara otomatis mengambil nilai ID mahasiswa yang sebelumnya. Nah, akan terinput di sini. Gitu. Dia terintegrasi di sini. Jadi kita tidak perlu membuat font atau membuat formnya di form di sini. Jadi kita hanya menggunakan subjek, kategori, detail, dan submitnya top. Oke ya. Oke, setelah membuat ini selesai, langkah selanjutnya seperti biasa kita kemana? Kita ke root ya. Kita ke rootnya mahasiswa yang jelas. Kemudian kita akan buat ini untuk pengaduannya. Oke, ini paling banyak ya. Oke, nah kita akan buat untuk inputan data pengaduan. Oke, coba kita sebelum buat kayaknya kita buat apanya dulu ya, untuk formnya dulu ya, untuk kita tampilin di sini. Berarti kita buat misalkan di template di sini kita buat satu tambahan ya. Kita copy paste dari mana nih? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Oke, kita copy paste dari akun ya, dari akun mahasiswa. Oke, akun mahasiswa kita copy paste ini semuanya, Ctrl A Ctrl C. Kemudian kita buat file baru dengan nama misalkan pengaduan.html. Nah, di sini kita paste di sini semuanya. Di sini kita akan ganti, sebentar saya lihat ini step nih, velocity. Oke ya. Di sini kita letakkan, di sini nanti kita akan letakkan data-data yang kita punya. Misalkan di sini terlalu besar ya, hapus ini aja. Oke. Oh no, bentar ya. Pengaduan.html ya. Oke. Oke, kita coba dulu ke root ya. Kita coba panggil pengaduan.html-nya. Kita ke root-nya mana? Oke, di sini. Nah, kita buat kelasnya baru. Root baru. Oke, kita buat root baru di sini. Kemudian rootnya jangan lupa kasih nama ya. Apa? Di sini misalkan oke, ini kayaknya kita copy paste ini aja dah biar cepat. Di sini kita ganti pengaduan. Oke, di sini kita tetap ganti fungsinya pertama yaitu pengaduan. Di sini kita push. Nah, kita return ke mana nih? Nanti kita ke render template, kemudian kita panggil pengaduan.html ya. Oke, seperti dulu. Kemudian di sini coba saya panggil pengaduan. Oke, muncul seperti ini. Kemudian ke pengaduan sini kita oke, di sini oke. Saya hapus aja. Jadi di sini misalkan H3 pengaduan gitu ya. Oke, kita akan pasang formnya di sini ya. Di ini kita hilangkan saja. Di sini misalkan kita letakkan H4 data pengaduan. Data pengaduan. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, di atas kita akan buat manggil form yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita tinggal copy paste punyanya apa ya? Ini kalau sudah sampai di sini kemudian kita copy paste aja ya. Kita ambil data mahasiswa ya. Nah, kita ambil formnya ini. Kita ambil form-formnya yang ada dalam sini semuanya. Sip.
form-formnya kebanyakan ya, coba aja dulu ya. Ke pengaduan, kemudian kita paste di bagian sini. Nah, di bawah sini ya, kita paste di bagian sini, kita beri tag dulu. Form pengaduan. Oke. Nah, di sini kita akan letakkan form pengaduannya di sini. Oke, ini banyak sekali yang belum kita pakai, teman-teman. Kita hapus aja yang tidak kita pakai. Yang tidak kita pakai. Aktif ya. Oke. Di sini kalau saya coba jalankan, ini pasti akan error ya karena formnya belum terdaftar. Oke, jadi kita coba ke roots-nya. Oke, di sini rootnya kita perlu nambah kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini ya, berarti pengaduan .f ya, nama kelasnya di form. Nah, ini ya, ini nama kelas ini. Kita tambahkan di sini dulu, Ctrl C. Nah, di sini sudah ya. Kemudian di bagian roots ini kita tetap seperti biasa, kita buat form dalam kurung, kita panggil ini dan seperti ini. Kemudian di sini koma, pengaduan form sama dengan sama dengan form. Oke, ini kita ke bawah dikit. Oke, kita coba jalankan lagi. Oh ya, ini masih error karena ada npm yang kita gunakan di sini. Oke, selanjutnya kita akan ngedit di bagian sini. Oke, di sini yang pertama labelnya yang kita gunakan adalah subject ya. Di sini kita ganti subject sesuai dengan form yang sudah kita buat di sini. Subject kita Ctrl C. Oke, kita pakai saja subject, apalagi di bawah sini subject, kemudian di sini. Oke, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya dulu. Oke, udah jadi ya, subjeknya sudah muncul formnya. Jadi intinya dia sama seperti saat kita membuat registrasi mahasiswa ya. Nah, ini akan saya copy paste aja semuanya ke sini. Oke, ini saya copy paste saja bagian if ini ya. Ctrl C. Kemudian saya copy paste di sini. Yang ini kita ganti kategori sesuai dengan nama yang pada formnya ini ya. Oke, kategori silakan teman-teman buat ya. Oke. Nah, ini kalau ini udah jadi pilihan choice ya, teman-teman lihat di sini ada 3 pilihan, ada pelayanan, fasilitas, sama ada dosen. Oke. Sebentar kita cek lagi di bagian form. Ini filenya besar ya. Oke, kalau kita cek di sini, ini udah bentuk ya, udah muncul selectnya. Oke, tinggal satu lagi yaitu pengaduan. Jadi kita copy paste aja yang sudah ada, letakkan di atas submit ya. Berarti ini, nah ini ya, Ctrl C. Nah, semuanya kita ganti. Pengaduan. Oke, kita Ctrl S. Oke, jadinya sudah ada muncul pengaduannya.
tip, ada subjeknya apa, ada kategori layanan kategori, kemudian ada pengaduannya di sini. Next, selanjutnya kita tinggal buat simpannya. Oke, berarti kita kemana? Kita ke roots ya. Nah, di sini kita akan buat untuk file simpannya sama seperti biasa. Oke, kita copy paste aja biar cepat. Jadi kalau di sini tuh kita sudah kebanyakan copy paste ya. Oke, kemudian kita buat yang ini, kita ambil untuk simpan ya, yang ini kayaknya. Sebentar, ya ini add ya. Kita copy aja di ini. Oke, kita nggak banyak ya. Ya udah kita buat aja kalau nggak banyak. Oke, oke sebentar. Berarti kita buat file simpannya, yaitu untuk kita buat dulu ya untuk tambah data pengaduan. Oke, di sini yaitu add pengaduan misalkan. Seperti biasa, add pengaduan sama dengan T pengaduan. Nah, dalam sini kita akan masukkan subjeknya. Subjek ya. Subjek sama dengan apa? Ya, seperti biasa. Subjek sama dengan form, kemudian titik subjek ya. Titik data. Oke, saya angka koma. Nah, di sini kita juga bisa copy paste aja. Yang kedua itu kategori. Ini kita masukkan kategori. Oke, kemudian yang terakhir itu detail pengaduan ya. Detail pengaduan. Kemudian di sini juga sama, detail pengaduan. Oke. Sorry. Detail Oke. Ya, jadi formnya sama seperti yang sebelumnya kita buat subjek, form ini, kemudian koma kategori. Nah, yang terakhir ini kita masukkan karena di sini ada data ya, data ID mahasiswa ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita akan masukkan ID-nya, tuh ya. Koma di sini, koma mahasiswa. Nah, oke. Mahasiswa sama dengan current user. Oke, nah, oke. Oke, jadi di bagian sini mahasiswa current user. Oke. Kemudian ada lagi, misalkan sudah tambah Anda, oke. Current user ya. Jadi akan menyimpan ID dari current user di dalam sini ya. Nah, di sini. Mahasiswa ID. Jadi ketahui bahwa misalkan satu mahasiswa bisa menginput banyaknya data pengaduan. Nah, nanti seleksinya itu di bagian forensiknya ini. Oke, kita Ctrl S. Kita belum selesai nih. Bentar ya. Benar ya, current. Oke, di sini kita buat db.session seperti biasa. Kemudian session add, jangan lupa tambahkan kemudian apa ya, tambahkan itu add pengaduan di sini. Kemudian db.session.commit. Oke. Di sini kita buat seperti biasa, mana flashnya ya. Ctrl C. Data berhasil ditambahkan, gitu ya. Nah, setelah berhasil ditambahkan mau ke mana? Berarti kita mau ke ini aja, kita copy ya. Kita tetap di halaman yang sama. Berarti ke mahasiswa, di sini ganti pengaduan. Oke, kita Ctrl S ya. Kita cek dulu pengaduan. Oke ya. Oke, next kita coba. Oke, misalkan subjeknya kita masukkan
tempat sampah. Misalnya kira-kira pengaduannya apa sih? Misalkan kurangnya ukuran tempat sampah gitu ya. Berarti kategorinya misalkan fasilitas pengaduan mohon ditambahkan atau diperbanyak tempat sampah gitu ya. Kita coba kirim. Nah, ini masih erotis mahasiswa argumen. Oke. Mahasiswa ini nggak ketangkap. Nah, oke, kita kembali ke partinya di bagian models ya. Kita cek di bagian models, kita cek bagian foreign key-nya apa yang salah. Ini benar tema mahasiswa, ID-nya. Oh ya ini nanti bentrok ya, kita nggak bisa pakai yang ini background-nya, nanti akan bentrok dengan nama tabelnya. Di sini kita ganti mahasiswa, hapus nya aja ya. Background ini adalah apa ya, itu semacam nama pelabelan untuk relasi gitu. Jadi misalkan gini, kalau kita bentar nanti kita mau ngambil data gitu kan, data ini sama data ini nanti tergabung. Nah, cara kita untuk ngambil data di mahasiswa ini, nah kita tinggal panggil nama backgraph-nya dot nama field-nya gitu. Jadi di sini di data pengaduan ini kita bisa ngambil data mahasiswa dengan menggunakan perantara atau fasilitas dari backgraph ini. Jadi misalnya kalau di sini di data pengaduan saya mau nampilin data ID, ini kan yang tersimpan hanya ID. Misalnya saya mau nampilin namanya. Nah itu biasanya kita bisa menggunakan fungsi backgraph ini. Jadi misalkan kita tekan nama.npm, nama.mahasiswa.nama, maka dia akan ngambil data dari tabel mahasiswa. Oke, nanti kita akan coba sebentar nanti ya teman-teman, biar kita akan lihat sendiri fungsinya. Nah jadi silakan diedit dulu di bagian backgraph-nya, ganti namanya mahasiswa karena tadi itu kita pakai T mahasiswa, nanti bentroknya di sini gitu ya. Jadi pakai mahasiswa aja. Oke, kita coba, kita refresh kembali. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, kita cek ke database. Kita refresh dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di database ini, nah ini sudah masuk nih, ID mahasiswanya adalah 5 gitu. ID kita. Benar nggak ID-nya 5? Kita cek aja di bagian mahasiswa yang tadi saya login menggunakan City, ID-nya adalah 5. Nah, jadi di sini fungsi version key-nya apa? Nah, kalau misalkan kita punya version key ini adalah kunci tamu. Nah, kalau tahu kunci itu kan berarti jika kita punya kuncinya ini berarti kita bisa leluasa untuk mengambil data yang ya benar, data di tabel mahasiswa. Ibaratnya kita punya kunci duplikat untuk masuk ke sini. Jadi kalau kita punya tadi ID-nya 5 berarti kita bisa ngambil data ID 5 ini semuanya gitu ya. Nah, kita bisa ambil data sini. Makanya di bagian pengaduan ini harus ada yang namanya version key. Nah, fungsi version key adalah sebagai kunci tamu. Jadi dia punya kunci yang bisa nanti mengakses data tujuannya. Nah, misalkan kalau di sini kita buat relasi antara dua pengaduan sama mahasiswa, di sini dia punya kunci 5, nilainya 5. Nah, maka kira-kira data mana yang dia bisa buka? Nah, data yang dia bisa buka adalah data urutan ID kelima. Nah, di sini dia bisa mengambil seluruh data di ID kelima. Nah, atau misalkan di sini misalkan ID-nya adalah 4 gitu ya. ID-nya adalah 4, maka otomatis dia bisa membuka kunci atau membuka field record pada ID 4 ini. Itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, dan ada lagi. Nah, itu untuk pengaduan. Jadi datanya sudah berhasil masuk ke database ya seperti ini. Nah, gitu. Saya coba lagi input, misalkan saya keluar. Oh, ini Siti ya. Siti. Oke, saya log out. Kemudian misalkan ini saya daftar ulang aja ya. Saya udah lupa semuanya. Misalkan npm-nya coba kita cek dulu di sini. Sebentar.
sebentar ya. Oke, misalkan kita masuk dengan ID yang berbeda. Masih salah ya, saya lupa passwordnya. Nah, jelas seperti itu. Oke, misalkan kita login yang baru, kita registrasi aja yang baru, Alex gitu ya, alex.gmail. Oke, kita coba registrasi. Oh, sudah digunakan. Oke ya, saya coba masuk. Oke, di sini Alex, misalkan kita punya tambahan untuk Alex. Oke. Oh, pengaduan belum saya tambahkan ya. Oke, gampang nanti kita tambahkan di bagian belakang. Misalkan tadi pengaduan. Nah, di sini karena yang sementara aktif adalah Alex ya. Berarti di sini misalkan tes. Oke, fasilitas kirim. Nah, otomatis nanti kalau di database-nya nanti di sini di pengaduan. Nah, ini muncul kan ID-nya adalah 6. Jadi maksudnya ketika saat data ini kita bisa mengakses, kalau kunci tamunya adalah 6, berarti nanti dia bisa mengakses data pada ID 6 ini. Jadi dia bisa mengambil seluruh data di sini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Oke, dan selanjutnya mungkin kita lengkapi link-linknya ini ya. Kita pasang linknya di bagian ini dan linknya di bagian root. Jangan lupa untuk karena ini harus login, pasang ini ya, login required-nya. Oke, pasang, jangan lupa untuk ini sehingga nanti nggak bisa diakses. Kalau ini saya akses sudah nggak bisa nih. Oh, masih bisa ya. Iya, karena sementara posisinya login. Kalau saya logout, pengaduan, sebentar. Oke, nah ini sudah nggak jalan. Oke, kita ke sini, login lagi. Oke ya. Nah, kita tinggal tambahkan link-linknya bagian pengaduan dan juga bagian sini. Caranya seperti mana sih? Pengaduan di sini ya. Berarti kita ke mana? Kita ke sini ya, ke mana nih? Ke akun mahasiswa ya. Oke, kita ke akun mahasiswa. Kita buat linknya. Kita copy aja di sini ya salah satunya. Oke, berarti kita ke data-data pengaduan ya, ke pengaduan, kemudian ke akun ya, sorry, ke akun mahasiswa, data pengaduan di sini kita tambah refnya. Oke, di sini pengaduan belum kita tambahkan ya, di sini. Berarti form pengaduan. Kemudian yang sama juga kita tambahkan di bagian sidebarnya. Berarti kita ke HTML di sini. Kemudian di bagian mana nih? Oke, di bagian sini ini ya. Kita misalkan tambah pengaduan. Berarti kita tambah bisa pengaduan. Pengaduan. Yang ini di cut. Ini harus di tengah-tengah sini. Oke ya, pengaduan.
linknya ke area mahasiswa. Oke, nah, ya. Pengaduan masuk ke sini, kemudian dashboard kembali, pengaduannya sudah jadi. Oke ya. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu. Di pertemuan CRUD ini kita membuat create ya, untuk fungsi create pengaduan. Oke, typo di sini coba dicek. Udah mau selesai malah typo. Pengaduan. Oke ya. Next, oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, masih bingung dan sebagainya, silahkan di kolom komentar. Oke, dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.